Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Yang pertama, biografi Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah, yang nama lengkapnya adalah Ummul Khair Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Kisiyah. Dia adalah salah satu di antara para sufi Basran yang paling terkenal. Beliau juga termasuk tokoh sufi pada abad pertama dan pada abad kedua. Rabi'ah al-Adawiyah lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Rabi'atul al-Adawiyah adalah seorang sufi yang memiliki warna tersendiri dalam dunia tasawufnya dengan pengenalan tasawufnya yang dikenal dengan konsep mahabbah. Yang kedua, karya Rabi'ah al-Adawiyah. Karya Rabi'ah al-Adawiyah merupakan aliran mahabbah atau al-hub yang berhubungan tentang cinta. Karena itu dia mengabdi melakukan amal soleh bukan karena takut masuk neraka atau mengharapkan untuk masuk surga, tetapi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cintalah yang mendorongnya ingin selalu dekat dengan Allah, dan Allah baginya merupakan zat yang paling dicintainya. Setelah kita mengetahui biografi dan karya Rabi'ah al-Adawiyah ini, maka dapat kita ketahui bahwasanya konsep ajaran beliau atau isi pokok ajaran tasawuf beliau adalah tentang cinta atau yang disebut mahabbah. Yang ketiga, pengertian mahabbah. Pengertian mahabbah, kata mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu muhabatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam. Harun Nasution menyatakan bahwa pengertian mahabbah itu adalah cinta, dan cinta yang dimaksud adalah cinta kepada Tuhan. Harun Nasution mengatakan pengertian mahabbah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, memeluk kepatuhan kepada Tuhan dan membenci melawan kepadanya. Yang kedua, menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi. Yang ketiga, mengosongkan hati dan segala-galanya kecuali karena yang dikasihi, yaitu Tuhan. Menurut Harun Nasution, mahabbah itu mempunyai 3 macam mahabbah, yaitu mahabbah orang biasa. Mahabbah orang biasa mengambil bentuk selalu mengingat Allah dengan berzikir, suka menyebut nama Allah, dan memperoleh kesenangan dengan Tuhan. Yang kedua, mahabbah orang sidik. Cinta orang yang kenal pada Tuhan, pada kebesarannya, pada kekuasaannya, dan pada ilmu-ilmunya. Mahabbah yang terakhir yaitu mahabbah orang arif. Cinta yang tahu betul yang tahu betul pada Tuhan, yang dilihat dan dirasakan bukan lagi cinta, akan tetapi diri yang dicintai. Ada yang menyatakan bahwa al-mahabbah adalah salah satu istilah yang hampir selalu berdampingan dengan makrifah, baik dalam kedudukan maupun pengertian. Makrifah adalah tingkat pengetahuan kepada Tuhan melalui mata hati, sementara mahabbah adalah perasaan kedekatan dengan Tuhan melalui cinta.
Menurut Rabiah Al-Adawiyah, dia itu menganggap bahwa Tuhan adalah zat yang sangat dicintainya dan meluapkan dari hatinya rasa cinta yang mendalam kepada Tuhan. Paham mahabbah juga mempunyai dasar di dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa ya'tillahu biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Sadaqallahul azim. Yang mana artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mana Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Kemudian terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mencintaimu dengan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi biografi dan ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Yang pertama, biografi Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali yang nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dilahirkan di Dus, salah satu kota Khurasan, atau yang biasa kita ketahui yaitu dengan Persia, pada pertengahan abad ke-5 Hijriah, pada sekitar tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Al-Ghazali meninggal di kota kelahirannya di Dus pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Masehi. Yang kedua, karya Imam Al-Ghazali. Karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Mukhtasar Ihya Ulumuddin, bahwasanya As-Suldi di dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa karyanya Imam Al-Ghazali ini sebanyak 58 karangan. Yang ketiga, pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali. Pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali setelah melalui pengembaraannya mencari kebenaran, akhirnya memilih jalan tasawuf. Menurutnya, para sufilah pencari kebenaran yang paling hakikat. Lebih jauh lagi, menurutnya, jalan para sufi adalah panduan ilmu dengan alam, sementara sebagai buahnya dalam moralitas. Dan menurut Imam Al-Ghazali, tasawufnya adalah
semacam pengalaman maupun pendekatan yang real. Sekian yang dapat saya jelaskan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.